Ketua DPR RI Puan Maharani terima kunjungan Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Puluhan penyelam kibarkan bendera merah putih di dalam kolam Umbul Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima kunjungan kehormatan Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin siang. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan ini dilakukan dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan Presiden Peru Dina Boluarte ke Indonesia juga merupakan kunjungan balasan yang dilakukan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 lalu. Dalam pertemuannya, Puan mengatakan DPR akan selalu mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan dan memperluas kerjasama internasional dengan Peru. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kepentingan rakyat Indonesia dan Peru. Dalam pertemuan bilateral, Ketua DPR dan Presiden Peru membahas berbagai kerjasama termasuk perdagangan, pendidikan, pariwisata hingga pertanian. Keduanya juga telah menandatangani kerjasama IPCPA atau kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Peru. Kunjungan kenegaraan beliau adalah dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru. Selain itu, juga merupakan kunjungan balasan Presiden Republik Indonesia ke Peru tahun 2024 yang lalu. Tentu saja kami DPR RI akan selalu mendukung upaya dari Presiden Republik Indonesia untuk mengembangkan dan memperluas kerjasama internasional termaksud dengan Peru dalam semua kerjasama internasional yang ditujukan untuk kepentingan rakyat, yang mana pada saat ini dunia menghadapi berbagai ketidakpastian, maka peningkatan kerjasama Indonesia dengan berbagai negara termasuk Peru akan menjadi sangat relevan dan signifikan. Dari Jakarta, Natasha Alkoade Chandra, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Komisi Yudisial resmi mengumumkan hasil akhir seleksi calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia tahun 2025. Pengumuman tersebut berdasarkan rapat pleno Komisi Yudisial pada 10 Agustus 2025. Komisi Yudisial Republik Indonesia resmi mengumumkan hasil akhir seleksi calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia tahun 2025. Juru bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata menyampaikan pengumuman ini merupakan tahap akhir proses seleksi yang dijalankan sejak awal tahun. Seleksi tersebut dilaksanakan atas permintaan Mahkamah Agung melalui surat bernomor 30 dan 31 tahun 2025 untuk mengisi 17 posisi calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc HAM. Terkait jumlah calon hakim yang lolos, Mukti menyebut pihaknya menggunakan pedoman dan standar penilaian yang berlaku di KY. Misalnya, untuk kamar pidana diminta 5 orang, tetapi yang memenuhi kriteria hanya 4. Ada juga kamar yang hasilnya melebihi jumlah yang diminta seperti di kamar pajak, meskipun tidak semua yang lulus otomatis disetujui. Kita hanya bisa memberikan 13 orang calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc. Itu saja. Ini per hari ini juga pada saat pengumuman ini kita sudah mengirimkan surat kepada DPR dan selanjutnya menjadi kewenangan DPR untuk melakukan persetujuan. Ya, biasanya melalui fit and proper dan sebagainya. Pada seleksi kali ini, Mukti juga membeberkan bahwa KY tidak dapat memenuhi seluruh permintaan Mahkamah Agung yang mengajukan 17 calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc HAM. Hasil akhirnya, KY hanya dapat mengusulkan 13 calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc HAM. Ia menambahkan setelah pengumuman ini, KY telah mengirimkan surat kepada DPR RI untuk memulai tahap uji kelayakan dan kepatutan sebelum mendapat persetujuan.
Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian saya. Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong mendatangi kantor Komisi Yudisial di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat, Senin pagi. Kedatangan Tom Lembong bersama tim kuasa hukumnya untuk memenuhi undangan Komisi Yudisial guna menjelaskan laporannya mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara. Didampingi tim kuasa hukumnya, mantan Menteri Perdagangan periode 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong tiba di kantor Komisi Yudisial di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat, Senin pagi. Kedatangan Tom untuk memenuhi undangan Komisi Yudisial guna menjelaskan laporannya mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara. Selain sebagai bentuk komitmen untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, kehadiran Tom di Komisi Yudisial juga untuk mendorong adanya upaya perbaikan lembaga peradilan untuk kebaikan bersama. Hadir pagi ini untuk menunjukkan komitmen saya, keseriusan saya, dan untuk menggugah nurani para anggota dan pejabat Komisi Yudisial ya, supaya bersama-sama kita bisa memanfaatkan momentum dari abolisi ini ya, untuk mendorong perbaikan yang dapat kita dorong. Dan sayangkan kalau momentum ini tidak dimanfaatkan untuk kebaikan bersama ya. Sebelumnya, Tom Lembong resmi menghirup udara bebas pada Jumat 1 Agustus 2025 lalu. Tom Lembong resmi keluar dari rutan kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur setelah menerima abolisi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Yang Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menghadiri kejuaraan berkuda memperebutkan Piala Presiden bertajuk The President Cup Aragon Merdeka Master 2025. Menpora Dito mendorong equestrian mampu lolos dan berprestasi hingga ke Olimpiade. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menghadiri kejuaraan berkuda bergengsi bertajuk The President Cup Aragon Merdeka Master 2025 di The Hub Indonesia, Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Ajang ini menjadi langkah strategis dalam mendorong olahraga equestrian Indonesia menembus panggung Olimpiade. Kejuaraan yang digelar untuk pertama kalinya ini memperebutkan Piala Presiden Republik Indonesia, mempertemukan para atlet terbaik nasional dalam dua nomor utama, jumping 120 cm dan dressage elementary open. Digelar sejak 6 Agustus 2025, kompetisi ini bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, mengusung semangat nasionalisme dan sportivitas. Menpora Dito menilai Indonesia memiliki potensi besar di cabang olahraga ini, terlebih saat ini menjadi salah satu negara terdepan di Asia Tenggara dalam prestasi equestrian. Pemerintah bersama pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia telah menyusun peta jalan untuk membawa Indonesia berkiprah di Olimpiade dengan menitik beratkan pada penguatan industri olahraga berkuda, pembinaan atlet, dan peningkatan kualitas fasilitas. Kejuaraan ini juga menjadi ajang persiapan menuju berbagai kompetisi multi-event internasional seperti SEA Games, Asian Youth Games, dan Asian Games. Pemerintah memandang penting kolaborasi lintas sektor termasuk dukungan pihak swasta untuk memastikan pembinaan atlet dan kuda dilakukan sejak dini demi mencapai prestasi maksimal. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa jumlah hotspot atau titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat terus mengalami penurunan. Menurut Kapolri, manajemen lintas sektoral di Kalimantan Barat sudah berjalan dengan baik terkait penanggulangan karhutlah. Menurut Sigit, penanganan maupun sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
Lebih lanjut, Kapolri juga menekankan soal adanya edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat yang masih membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya ada sejumlah aturan yang harus diperhatikan apabila memang melakukan hal tersebut. Meski demikian, Kapolri berharap masyarakat dapat diberikan pemahaman atau edukasi soal bahaya membakar untuk membuka lahan. Di sisi lain, Sigit meminta seluruh pihak di Kalbar untuk terus menjaga kekompakan serta sinergitas dalam rangka mencegah kebakaran hutan dan lahan. Mengingat hal tersebut menjadi atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Dari Kalimantan Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Puluhan penyelam kibarkan bendera merah putih di dalam kolam. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia, puluhan penyelam kibarkan bendera merah putih di Umbul Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memacu semangat nasionalisme. Puluhan penyelam menggelar upacara underwater atau bawah air di Umbul Ponggok, Klaten, Jawa Tengah pada Minggu 10 Agustus 2025. Kegiatan ini dilakukan menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia ke-80. Acara ini diikuti 45 penyelam dari wilayah Solo Raya dan Jogja. Mereka mengenakan pakaian lurik menjadi salah satu ciri khas Klaten. Sedangkan inspektur upacara berada di daratan dan menyerahkan bendera kepada 3 penyelam untuk dikibarkan. Selanjutnya lagu Indonesia Raya menggema. Bendera merah putih perlahan menyembul keluar ke permukaan hingga puncak tiang setinggi 15 meter. Saya bangga, puas, terharu karena bisa mengibarkan sang-saka merah putih di upacara underwater ini. Dan semuanya berjalan dengan lancar dan hikmat. Ada persiapan khusus nggak Mbak untuk mengikuti ini? Untuk persiapannya kita latihan. Kepala Desa Ponggok, Junaidi Mulyono, mengatakan kegiatan ini menjadi agenda rutin tahunan. Sebelumnya kita penyelam jumlahnya 45 ya, dari komunitas selam yang ada di Solo Raya dan Jogja, yang mana mereka memang sering mengadakan kegiatan rutin untuk pelatihan-pelatihan SAR dan pelatihan BPBD ya, kegiatan kaitannya dengan kecelakaan air ataupun mitigasi air ya. Dari Klaten, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV. Ya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Polri sudah mendistribusikan 310,25 ton beras SPHP di 4 Polda jajaran yakni Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat. Hal tersebut disampaikan Sigit saat meninjau gerakan pangan murah di Mempawah, Kalimantan Barat. Menurut Kapolri, Polri telah berhasil mendistribusikan 310,25 ton beras, terdiri dari 283,75 ton di wilayah Polda Jawa Tengah, 14 ton di wilayah Polda Banten, dan 10 ton di wilayah Polda Jawa Timur. Serta Polda Kalimantan Barat mendistribusikan sebanyak 2,5 ton beras SPHP. Kapolri menyebut kegiatan ini wujud dukungan Polri terhadap pemerintah untuk menyukseskan program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Menurutnya, gerakan pangan murah Polri bertujuan untuk mencegah gejolak harga agar tetap terjangkau di tingkat konsumen, menjaga ketersediaan pasokan, serta mengendalikan inflasi melalui pemanfaatan cadangan beras pemerintah. Menurut Kapolri, puncak acara kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan secara serentak baik di tingkat Mabes, Polda hingga Polres jajaran pada tanggal 13 atau 14 Agustus 2024. Dalam kegiatan ini, Polri menyediakan komoditas tambahan seperti minyak goreng, telur, gula, dan tepung yang dijual dengan harga lebih terjangkau sehingga diharapkan dapat meringankan beban masyarakat. Dari Kalimantan Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan.
Beralih ke kabar lain, pemirsa, polisi masih mendalami dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Ketua RT terhadap anak berinisial A 12 tahun di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kasus Ketua RT di Lenteng Agung diduga cabuli bocah laki-laki ramai diperbincangkan warganet di media sosial. Video unggahan warga di media sosial terlihat seorang terduga pelaku pencabulan anak diamankan kepolisian di kediamannya Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Polisi masih mendalami dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Ketua RT terhadap anak berinisial A 12 tahun. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodi, menyatakan penyelidikan kasus tersebut masih berjalan. Polisi juga telah berkoordinasi dengan tim psikologi guna membantu pemulihan kondisi korban. Kondisi anaknya masih baik, namun kepolisian berkoordinasi dengan bagian psikologi untuk memulihkan. Dengan dugaan adanya pelecehan, ini dalam proses masih penyelidikan, ya, masih didalami. Karena memang untuk laporan resmi saya belum menerima dari pihak si korban. Yang ringan itu seperti apa? Waktu itu memang mungkin ada kekerasan, namun tidak melukai, sehingga bisa di sana didamaikan secara kekeluargaan. Sebelumnya diberitakan Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurmadewi membenarkan adanya kejadian pencabulan pengakuan korban. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, Dinas Perhubungan Kota Solo menggelar lomba tarik mobil derek antar pegawainya menyemarakkan HUT ke-80 Republik Indonesia. Masing-masing tim adu kekompakan dan kecepatan menarik mobil derek dengan berat sekitar 5 ton. Beginilah kemeriahan lomba HUT ke-80 Kemerdekaan RI yang digelar di halaman kantor Dishub Solo Jumat pagi. Salah satu lomba yang paling menarik ditunggu yakni adu cepat menarik mobil derek dan tali tambahan. Masing-masing tim yang berisikan 3 hingga 4 orang saling adu strategi dan kekompakan dalam menarik mobil derek dengan bobot sekitar 5 ton. Beberapa peserta bahkan terjatuh ketika menarik adu cepat menarik mobil hingga garis finish sekitar 50 meter. Lomba tarik mobil derek menjadi salah satu yang dilombakan karena menjadi bagian tugas dari petugas Dishub di lapangan. Sementara itu, salah seorang peserta lomba yakni Setiono mengaku dalam lomba tarik mobil derek ini kendala yang dialami adalah perputaran yang membuat ban mobil berjalan berbeda satu sama lain. Dirinya bahkan sampai terjatuh beberapa kali ketika menarik mobil derek tersebut. Kelihatannya itu untuk perputarannya itu beda, Pak. Lebih berat yang inilah, yang derek ini, Pak. Yang mobilnya ya, Pak ya? Iya. Tadi sampai roda itu lain. Tapi tadi sampai jatuh-jatuh nih, Pak. Hah? Sampai jatuh-jatuh. Apanya? Tadi sampai narik sambil jatuh-jatuh ini tadi. Iya, Pak. Ini semangat perjuangan Panglima, Pak. Sedangkan Kepala Dishub Solo Taufik Muhammad mengatakan bahwa Dishub Solo setiap bulan Agustus selalu mengadakan kegiatan lomba untuk menyemarakkan HUT RI. Namun lomba tarik mobil derek ini baru kali pertama dilaksanakan. Kami mengadakan lomba untuk mengisi kemeriahan dan salah satunya menjaga kebersamaan di antara teman-teman Dinas Perhubungan Surakarta. Salah satunya ada 6 lomba. Salah satu lombanya lomba tarik mobil derek. Ya, ini untuk kebersamaan dan juga untuk mengetes teman-teman karena di lapangan itu kan teman butuh kekuatan. Bagi para peserta, kalah menang bukan menjadi tujuan. Dalam perlombaan, kebersamaan dan partisipasi menyemarakkan lomba menjadi tujuan utama. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Sementara itu, sebuah rumah makan di kawasan Panglima Polim Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menggelar pameran lukisan dan mural dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Ajang ini memberikan ruang bagi seniman muda untuk berkarya dan mengekspresikan ide kreatif mereka. Sebuah warteg di kawasan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berubah menjadi ruang seni terbuka. Berbeda dari biasanya, kali ini pengunjung disambut deretan lukisan warna-warni dan mural yang menghiasi tembok.
Pameran ini digagas oleh pemilik warteg bersama komunitas seniman lintas cahaya untuk memberikan panggung bagi seniman muda yang belum memiliki kesempatan masuk ke galeri seni formal. Untuk ada pameran seni di warteg kayaknya belum ada sih sejauh ini gitu ya. Dan kita ngobrol-ngobrol kayaknya konsepnya seru juga tuh. Marilah kita coba gitu. Alhamdulillah acaranya cukup rame dan cukup impactful gitu loh, dan semoga bisa ngasih pesan juga untuk seniman-seniman yang masih muda, yang masih senimannya sendiri. Kita terlibat hampir 10 lebih untuk senimannya, mulai dari yang pameran. Melalui cara unik ini, para seniman berharap masyarakat bisa lebih dekat dengan seni, sekaligus memanfaatkan momentum kemerdekaan sebagai ajang kolaborasi kreatif. Sementara itu, salah satu seniman muda yang terlibat dalam kolaborasi ini mengatakan membuka peluang bagi para seniman muda untuk mengekspresikan karyanya yang belum bisa tampil dalam galeri. Khusus kita juga sekalian menyambut kemerdekaan. Untuk yang berpameran kita ada 5 artis, dan yang lain tim di sini kebetulan ini saya sendiri, dan di posisi ini juga ada teman saya satu. Alasan itu sebenarnya saya ingin membuka jalan para seniman yang mungkin belum bisa masuk galeri, tapi kita coba bisa merangkap ke kafe atau coffee shop, resto. Pameran lukisan dan mural di warteg diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi tempat usaha lain untuk memberikan ruang ekspresi kepada seniman muda, sekaligus menghadirkan pengalaman berkunjung yang berbeda. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.